Hai semua, balik lagi di EC Podcast. Podcastnya Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Nah, di pagi yang cerah ini kita kedatangan tamu istimewa nih. Tapi aku mau ngasih tahu dulu nih, kita lagi ngobrol-ngobrol di ruang podcast yang letaknya di GRK lantai 8 nomor 808. Nah, aku udah ngomong nih dari tadi, sampai lupa aku belum kenalin diri nih. Perkenalkan, nama aku Alifa Cindy Prastika dari Staff Reporter. Nah, pas banget nih hari ini kita kedatangan tamu yang super keren banget. Pokoknya udah keren banget lah, nggak usah ditandingin sama yang lain-lainnya. Namanya Kak Ajeng. Halo Kak Ajeng. Halo Cindy. Halo Kak Ajeng, gimana nih kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik. Cindy sendiri gimana? Baik banget. Nih ngeliat Kak Ajeng senyum nih dari tadi. Aduh, adem banget gak sih pasti yang nonton ya kan? Nah, boleh nih Kak Ajeng mau tanya nih, kesibukannya apa nih? Kalau kesibukan sendiri itu karena sekarang udah liburan kuliah gitu ya, jadi kuliahan udah selesai. Paling kesibukannya itu di organisasi ya, terkait kepanitiaan, terus juga amanah-amanah di beasiswa sih, terus juga ngajar ngaji dan eh, ada part time food fotografi itu aja Wah, sih. keren banget sih sampai ada part time segala. Ini kalau saya sih paling so sibuk aja sih biasanya kalau udah kelar IP kan. Nah, terus nih kalau buat Kak Ajeng sendiri nih, boleh kali nih disapa dulu nih yang pendengar di rumah. Boleh nih langsung perkenalan diri dulu aja. Oke. Halo semuanya, kenalin nama aku Ajeng Sela Pramesti dari Sub Editor. Salam kenal semuanya. Dari editor yang pastinya kita jadi kepo kan nih. Apa sih Kak Ajeng nih? Kenapa langsung milih editor gitu? Apa sih? Apa ya? Pikiran pertama pas dengar kata editor. Kalau kenapa pilih editor? Karena editor itu kan banyak benefitnya ya. Editor ini terkait kepenulisan dan penyuntingan gitu ya. Dan itu sangat berfungsi nantinya untuk kita menulis di makalah, artikel, jurnal ataupun skripsi yang nantinya akan kita lalui gitu kan. Terus apa yang aku pikirkan tentang editor tadi ya. Tadinya sih aku berpikir editor itu tentang pengeditan video gitu. Nah, tapi setelah ada di spek kemarin dijelaskan bahwa editor ini terkait penyuntingan kepenulisan gitu. Gitu aja sih. Ih bener banget sih, jujur ya kemarin aku tuh sempat kayak mikir juga. Karena sebelumnya aku sempat main editor kan. Kayak, editor kayaknya ngedit video deh. Takutnya nggak sempet, takutnya nggak bisa. Karena kan jujur aku orangnya kurang kreatif. Takutnya malah jadi beban juga kan. Ternyata pas bener spek kemarin tuh kayak, editor tuh ternyata nyunting kata loh. Dan aku sempat kayak coba ikut-ikut tes-tesnya gitu kan. Nah terus pas ngambil tuh kayak seru banget. Ternyata aku pilih reporter, tapi aku lebih cinta reporter. Reporter juga keren loh. Ih sama-sama keren lah. Nih maaf banget ya kalau misalnya yang repotin mulu kalau ngirim. Nah, terus aku mau tanya nih Kak, kenapa sih Kak Ajeng tuh langsung kayak jatuh hati gitu sama EC? Karena kan banyak ya organisasi yang bentuknya kurang lebih sama seperti EC, tapi kenapa nih langsung kayak gue milih EC aja deh. Awalnya itu karena organisasi ini bergerak di bidang jurnalistik gitu ya. Dan aku juga belum pernah nyemplung atau nyentuh sama sekali terkait ke jurnalistikan gitu. Dan aku langsung tertarik gitu terkait jurnalistik ini gitu sih. Oke, berarti emang karena kayak pengen nyoba gitu ya, kayak gimana sih dunia jurnalistik itu. Keren banget sih. Terus nih Kak, kayak hobi. Karena editor ini kan berhubungan sama edit kata. Kayak ditantang buat nyeleksi kata-kata yang salah, segala macamnya gitu kan. Kalau hobi dari Kak Ajeng sendiri nih apa nih? Ada nggak sih keterkaitan gitu? Kalau hobi sendiri aku suka bacain artikel-artikel yang trending gitu ya. Apalagi kalau misalnya trendingnya di Twitter. Kalau misalnya trending di Twitter itu kan pasti berita-berita terbaru dan terupdate gitu. Kalau misalnya di Instagram tuh udah berita lama lah ya. Maksudnya belum terupdate gitu. Kalau berita-berita di Twitter tuh terupdate gitu. Jadi seneng banget baca-baca berita trending di Twitter gitu sih. Cocok banget sih, sering baca-baca artikel makanya kayak paham banget kata-kata yang sering dipakai, mana kata-kata yang salah, mana kata-kata yang
ih gue dapet kata-kata baru loh gitu ya nggak sih. Nah terus jadi kayak aku kepo banget nih jujur sama editor kan, karena ketolak editor sih jujur aja. Terus kan aku taunya kan mengedit semua ya keperluan output gitu di EC kan. Nah kalau untuk proker dan non prokernya dari editor ini apa sih kak? Oh, kalau proker editor sendiri itu yang proker murninya ya, Ya. itu ada satu yaitu Evo. Evo ini kebetulan aku yang menjadi penanggung jawab ya. Evo ini adalah editing info yang dimana staff editor memberikan informasi terkait padanan kata, ejaan kata, atau istilah baru yang bersumber dari KBBI dan PUEBI seperti itu. Terus kalau yang non-prokernya ini ada satu yaitu pendalaman penyuntingan. Nah ini khusus staff editor aja karena untuk bertujuan untuk mempererat silaturahmi antar staff dan alumni editor itu sendiri gitu. Wah keren banget sih. Tadi Evo ya namanya ya. Evo. Aku sering ikut sih, tapi jujur ya aku jadi dapat ilmu juga di Evo kan. Kayak kan kemarin tuh sempat kayak kata-kata baru nih apa nggak tahu kan. Jadi pas lihat kayak oh ini jawabannya. Terus tadi penyu, ih keren banget sih nama pengambilannya. Aku kira hewan loh tadi, ternyata ada singkatannya. Ya ampun keren banget deh Kak Ajeng pokoknya. Terus dari tadi kan kita udah Kak Ajeng udah jelasin kan kayak prokernya, non prokernya gitu. Ada nggak sih Kak dari Kak Ajeng sendiri yang kayak ini jadi proker favorit gitu? Ada nggak? Ada dong tentunya. Kalau dari aku sendiri itu proker favorit itu Evo ya kebetulan karena dari situ kita banyak tahu informasi padaanan kata, ejaan kata atau istilah baru yang berasal dari PUEBI itu sendiri. Jadi kayak ada kata-kata baru gitu-gitu. Jadi kayak seneng banget dapat kata-kata baru. Ih, seru banget sih. Pasti emang kayak kalau kita apa ya ngasih ilmu ke orang gitu kan, pasti kayak seneng banget gitu di kitanya kan. Jadi kayak Benar. bisa bermanfaat buat orang lain yang baca, buat orang lain yang jadi belajar juga gitu kan. Jadi nggak yang main sosmed aja. Ya benar banget. Bener banget sih, keren banget deh. Terus nih Kak, kalau ngedit kata-kata, jujur ya, aku ini kan kurang teliti gitu orangnya. Terus bersyukur juga sih ditolak. Ya kan, karena aku juga kurang teliti takutnya beban. Nah, kalau ngedit kata-kata itu prosesnya gimana sih Kak? Kayak dibaca manual kah? Atau mungkin ada kiat-kiat khususnya nih dari editor? Oh, iya. Kita kalau ngedit penyuntingan tulisan itu pastinya manual ya kayak baca sendiri. Nah, kiat-kiatnya itu yang pertama itu harus fokus dalam pemahaman membacanya. Terus juga kita harus baca secara teliti nih. Apa sih ini yang sedang dibicarakan? Terus juga harus di tempat yang sepi dan kalau aku sendiri tuh harus diucapin gitu supaya masuk ke otak dan pengaplikasinya gampang gitu sih. Berarti setipe banget sih. Aku juga kayak tapi aku kaget loh dibaca manual. Aku kira tuh mungkin ada bantuan website atau kayak gitu kan. Biasanya kan ada tuh sekarang KBBI online ya kalau nggak salah ya kan. Aku kira tuh pakai kayak gitu, ternyata masih dibaca manual. Keren banget ya. Iya, biar kita belajar juga. Bener. Jadi kayak kita ngedit sekali kita belajar Iya, kata-kata betul, baru kan. betul Ih, banget. keren banget sih. Teliti banget nih guys orangnya berarti. Nah, terus kan sekiranya gitu kan kayak apa namanya anak editor tuh pegangannya sih KBBI gitu. Gimana tuh tanggapannya tuh kayak ngomongnya yang benar ntar dikoreksi loh gitu. Gimana tuh? Ya kalau terkait omongan sih ya enggak ya, kalau misalnya di chat juga enggak formal-formal banget karena itu kan ya jatuhnya informal ya. Ya kalau kita kadang juga kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya ada orang yang ngetiknya nggak sesuai kadang pengen ngebenerin tapi kan ini kan jatuhnya informal ya. Iya, bener. Tapi kadang kalau misalnya itu dikasih tahu sih misalnya tanda tanya tuh jangan pakai spasi gitu. Kadang misalnya disesuaikan lah tempatnya gitu sih. Ngeri banget Jangan gak sampai sih? buat kesel juga orang. Kadang kan dikoreksi, kadang orang kesel. Kan nggak suka ya kadang ya. benar. Tapi ada baiknya sih biar jadi ilmu kita juga. Tapi agak hati-hati guys kalau chatan sama editor. Kan ya tapi sebenarnya baik sih kalau kayak gitu ya. Jadi kayak kita chatan nih kayak ternyata ini yang salah ini salah ini gitu. Dibenerin. Keren banget, udah deh. Udah aku jadi orang yang gak teliti tuh kayak yang aduh udah deh. Keren. Terus nih selama Kak Ajeng nih kan kayak ada gak sih Kak
ilmu-ilmu editor gitu yang apa ya diterapkan dan berguna nggak sih Kak selama Kak Ajeng jadi staff editor gitu? Pastinya berguna banget ya di staff editor ini. Jadi kayak kebetulan kan di perkuliahan ini pasti kita harus menulis entah itu makalah, jurnal, artikel, bahkan nanti kalau misalnya udah semester 7 atau 8 kita harus menulis skripsi kan. Pastinya itu dibutuhkan skill kepenulisan yang baik dan benar gitu, dan juga terkait penggunaan tanda baca dan sebagainya gitu sih. Berguna banget deh pokoknya. Jadi buat koreksi diri sendiri juga lah ya, biar menghindari kesalahan juga. Terus tadi aku kan dengar ya kayak Kak Ajeng ini sempat dapat beasiswa juga, terus kesibukannya lumayan nih. Kayak ada nggak di EC aja gitu kan, di luar EC juga banyak. Nah, terus gimana sih Kak cara Kak Ajeng tuh membagi waktunya antara kuliah, terus organisasi, terus sama tadi sempat dapat kegiatan beasiswa juga. Nah, itu gimana tuh Kak? Ini terkait time management itu sendiri ya. Jadi kalau misalnya aku sih tetap memprioritaskan kuliah ya. Kuliah itu harus diprioritaskan. Kemudian kalau misalnya ada deadline kuliah gitu yang duluan, aku pasti mendulukan yang kuliah. Terus kalau misalnya deadline organisasi yang duluan, aku juga ngerjain yang organisasi dulu. Jadi tergantung juga deadline yang mana yang duluan gitu sih. Berarti kayak apa ya? Tetap kuliah nomor 1 lah ya. Iya, tetap kuliah nomor 1. Keren banget. Terus apa ya? Kayak pasti kan jadwal itu nggak selamanya yang apa ya? Nggak bentrok gitu. Pasti ada masa akan bentrok antara kuliah sama organisasi gitu kan. Itu sering banget gak sih? Iya, sering Nah, juga. gimana tuh cara ngadepinnya dari Kak Ajeng sendiri? Dari aku sendiri sih kadang ya multitasking gitu, kadang pakai 2 perangkat gitu-gitu kan. Tapi itu juga kurang baik sih. Tapi kalau misalnya sesekali ya nggak apa-apa. Ya gitu sih, ya jalanin aja. Jalanin aja ya, penting kelar ya guys, Iya, pokoknya. Tapi kalau sekiranya kayak lagi sibuk banget gitu, minta tolong deh sama yang staff lainnya, dibantu nggak sih Kak? Kalau di editor sendiri ada backupan ya. Oh, ada. Bantu. Tapi kalau dari kita sendiri ya kita udah ngehandle aja, kita kayaknya nggak mau gitu. Kayak udah jadi tugas kita, sebisa mungkin jangan merepotkan orang lain lah Iya, ya. bener banget. Karena kayak nggak enak juga, siapa tahu orang yang kita minta backup lagi ada keperluan lain juga. Banget. Keren banget nih, editor pengertian banget guys. Ya ampun. Terus nih Kak, ada nggak sih kayak perbedaan nih, kita lebih ke perbedaan pribadi Kak Ajeng sendiri antara setelah dan sebelum dan setelah dong, kebalik. Sebelum dan setelah join sama EC nih, ada nggak? Banyak ya. Di sini tuh jujur seru banget, dan juga aku banyak tahu ilmu-ilmu organisasi yang aku dapat di EC ini. Jadi ketika ada ilmu organisasi baru di EC, aku terapkan juga di organisasi di sekitar rumah aku, Dermaja Masjid kan. Kayak misalnya cara mengaktifkan anggota di grup gitu, cara nge-treat staff yang baik dan benar itu gimana gitu sih. Banyak banget ilmu-ilmu di EC ini. Terus juga terkait kepenulisan, jurnalistik, itu banyak banget sih. Keren banget ya, jadi kayak Keren banget EC itu. kita dapat di sini, kita bisa nyebarin juga ke lingkungan sekitar kita. Benar. Keren banget sih. Terus jadi kayak apa ya, eval diri juga nggak sih, kayak kita kalau ngadepin orang harus gini gitu. Kayak gimana sih cara biar orang itu kayak mau kayak apa ya, nge-treat kita baik, kita juga harus nge-treat dia juga baik juga. Iya, Ya timbal kan? balik lah ya. Bener, harus ada feedback pokoknya. Nah, ini udah dari tadi ngomong ya, capek gak sih? Kayak aus gak sih pasti? Nah, udah di penghujung waktu nih Kak. Boleh kali ya saya minta sedikit closing statement nih dari Kak Ajeng. Silahkan. Oke, mungkin mau terima kasih ya kepada Subdepartemen Reporter yang udah ngajak aku untuk ngisi di podcast kali ini. Podcast yang kece ini seru banget sih. Ya ampun, keren banget nih, Seru asik. banget dari reporter Narasumbernya nih. juga keren. Oh iya, aku punya pantun nih. Boleh banget silahkan Kak Ajeng. Ikan hiu makan tomat sambil bergadang. Cakep. I love you so much, tapi kadang-kadang. Aduh, melewat banget dah. Ini kalau digombalin kayak gini terus mah ya ampun. Gak jadi. Keren banget nih emang nih editor nih.
Nah, kita udah ngobrol-ngobrol nih dari tadi sama editor. Nah, pastinya yang di rumah juga dapat wawasan baru kan. Jadi buat yang bingung pengen join apa kayak langsung aja pilih aja solusinya. Pasti kayak kalian gak akan nyesel di sini dan sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Dadah.